Format baru Liga Champions Eropa musim 2024-2025 memang membuat banyak sekali kejutan besar. Selain keberhasilan tim-tim seperti Leverkusen, Lille dan Aston Villa yang mendapatkan tiket langsung ke babak 16 besar, beberapa tim unggulan justru harus berjuang di babak playoff, termasuk sang juara bertahan sekaligus Raja Eropa Real Madrid. Los Blancos yang finish di posisi 11 klasemen harus berhadapan dengan Manchester City di playoff babak 16 besar Liga Champions. Pertemuan ini menjadi duel yang paling ditunggu-tunggu, bahkan dianggap sebagai final kepagian. Pasalnya, kedua tim sama-sama memiliki skuad mewah dengan Erling Haaland di kubu Manchester City dan Kylian Mbappe bersama dengan Real Madrid. Meski begitu, pihak Real Madrid yang tidak senang bertemu dengan City di babak playoff 16 besar merasa ada konspirasi. Mereka menganggap bahwa UEFA mau menyingkirkan El Real lebih cepat. Dugaan konspirasi tersebut muncul di tayangan Real Madrid TV. Disebutkan UEFA mau menyingkirkan Real Madrid lebih cepat. Hal itu karena Manchester City merupakan lawan yang berat. Real Madrid tidak pernah menang tandang di Manchester City dengan 3 kali seri dan 3 kali kalah selama bertahun-tahun. Hal tersebut sempat membuat heboh di media sosial. Namun, tak sedikit para pecinta sepak bola yang menyebut konspirasi itu terbilang konyol. Sebabnya, salah Real Madrid sendiri yang tidak bisa finish di posisi 8 besar klasemen. Kylian Mbappe dan kawan-kawan hanya bisa meraih 5 kali menang dan 3 kali kalah. Mereka finish di peringkat ke-11 dan minus 1 poin dari Aston Villa di peringkat ke-8. Real Madrid mengalami kekalahan dari Lille 0-1, kalah dari AC Milan 1-3, dan kalah dari Liverpool dengan skor 0-2. Madrid memang sempat dihantam badai cedera dan belum klik lini serangnya bersama dengan pemain baru mereka, Kylian Mbappe. Alhasil, Real Madrid harus menjalani playoff 16 besar Liga Champions kontra Manchester City. Mereka akan bertandang ke markas City pada 12 Februari dan bermain di kandang sendiri pada 20 Februari. Di bulan Februari, jadwal Los Blancos juga padat betul. Total, mereka akan bermain 8 kali di kompetisi La Liga, Copa del Rey dan Liga Champions. Tak hanya menyinggung UEFA, El Real baru-baru ini juga telah menerbitkan surat panjang yang ditujukan kepada Presiden RFIF atau Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol Rafael Luzan melalui pertandingan yang dimainkan Sabtu lalu di La Liga melawan Espanyol. Tujuannya adalah untuk memprotes sistem wasit setelah mereka mempertimbangkan kinerja wasit dan juga VAR. Itu adalah surat setebal 4 halaman kertas karena mereka mengklaim bahwa hal itu mempengaruhi kredibilitas wasit Spanyol secara keseluruhan. Skandal yang dihasilkan oleh pertandingan ini sekali lagi memiliki dampak di seluruh dunia, dengan pers internasional mengecam penggunaan VAR yang bias di Spanyol dan kurangnya kredibilitas wasit Spanyol. Kelambanan wasit dalam menghadapi penghinaan rasis yang telah gagal dikecam oleh partai ini dalam menghadapi permisif Komite Disiplin RFIF. Tidak hanya memperburuk masalah, tetapi juga menambah faktor diskreditkan baru pada sistem wasit dan Federasi Sepak Bola Spanyol itu sendiri. Tulis keterangan dari Real Madrid. Pihak klub dan terutama Presiden Florentino Perez sebelumnya mengeluh tentang keputusan wasit terhadap klub, tetapi tidak pernah pada level ini. Mereka mengeluh tentang 2 tindakan. Pertama, tackle melawan Kylian Mbappe pada menit ke-60 di betis yang dilakukan oleh Carlos Romero yang seharusnya diberi kartu merah tetapi malah hanya menerima kartu kuning, dan kemudian mencetak satu-satunya gol yang memberi Espanyol kemenangan. Tindakan lainnya adalah gol oleh Vinicius Junior yang dianulir karena pelanggaran sebelumnya yang dilakukan oleh Kylian Mbappe. Menurut Real Madrid, hal itu sangat tidak adil dan sebenarnya itu seharusnya menjadi penalti pada Kylian Mbappe. Dengan surat itu, klub menuntut agar RFIF menyerahkan audio VAR yang berkaitan dengan 2 permainan tersebut. Pengetahuan tentang isi audio ini sangat penting untuk menjelaskan keputusan yang diambil dan kinerja wasit, sambung Real Madrid dalam pernyataannya. Sementara itu, Madrid yang bertandang ke Estadio Municipal de Butarque Kamis dini hari susah payah menaklukkan tuan rumah Leganes dalam babak keempat final Copa del Rey. Mengandalkan trio Rodrigo, Endrick dan Arda Güler di lini depan, tim tamu membuka skor pada menit ke-18. Luka Modric membobol gawang Leganes dengan bola tembakannya. Unggul 1-0, Real Madrid menggandakan keunggulan di menit ke-25. Kali ini, giliran pemain muda Endrick Felipe yang berhasil mencetak gol lewat bola tembakan jarak dekat setelah ada kemelut di depan gawang Leganes. Leganes mendapatkan hadiah penalti di menit ke-39. Bek muda Real Madrid, Jacobo Ramon, menjatuhkan Renato Tapia di kotak terlarang.
Juan Cruz yang maju sebagai eksekutor penalti sukses menyarangkan bola ke gawang Real Madrid. Skor pun berubah menjadi 1-2 dan bertahan hingga masa jeda. Leganes berhasil bangkit di babak kedua setelah Juan Cruz membuat heboh para penonton di Estadio Municipal dengan gol keduanya pada menit ke-59. Umpan 1-2-nya dengan Darko Brasanak berakhir dengan bola tendangan di kotak penalti yang pada akhirnya masuk ke gawang El Real. Skor pun sama kuat 2-2. Real Madrid nyaris mencetak gol di menit ke-75. Bola lob Brahim Diaz di kotak penalti masih membentur mister gawang. Real Madrid akhirnya berhasil mencetak gol kemenangan di masa injury time. Pemain pengganti Gonzalo Garcia menjadi pahlawan dengan bola tandukannya yang masuk ke gawang Leganes, memanfaatkan umpan asis dari Brahim Diaz. Gol Garcia memastikan kemenangan Real Madrid 3-2 atas Leganes. Pasukan Carlo Ancelotti lolos ke semifinal Copa del Rey. Musim ini menjadi salah satu musim yang paling penuh tantangan bagi Real Madrid. Mereka tak hanya menghadapi lawan tangguh di Liga Champions, tetapi juga harus berurusan dengan kontroversi perwasitan di La Liga yang semakin memperumit situasi mereka. Setiap pertandingan menjadi ujian tersendiri bagi Los Blancos, baik di dalam maupun di luar lapangan. Di Liga Champions, posisi mereka di babak playoff memunculkan berbagai spekulasi dan tuduhan bahwa UEFA sengaja menyingkirkan mereka lebih cepat dari kompetisi. Dalam sejarahnya, Real Madrid selalu menjadi kekuatan dominan di Eropa, dan menghadapi Manchester City di babak playoff dianggap sebagai tantangan berat yang bisa menggagalkan ambisi mereka mempertahankan gelar. Namun, dengan skuad yang penuh talenta, termasuk adanya Kylian Mbappe, Vinicius Junior, dan Jude Bellingham, Real Madrid tetap optimis bisa menghadapi rintangan tersebut. Sementara itu, di La Liga, Real Madrid harus berjuang melawan keputusan wasit yang dianggap merugikan mereka dalam beberapa pertandingan terakhir. Surat protes panjang yang mereka kirimkan kepada RFIF mencerminkan ketidakpuasan yang semakin memuncak terhadap sistem perwasitan di Spanyol. Mereka menuntut transparansi lebih dalam keputusan wasit, terutama terkait penggunaan VAR yang dinilai seringkali tidak konsisten dan menguntungkan tim tertentu. Terlepas dari semua kendala yang ada, Real Madrid tetap menunjukkan semangat juara mereka. El Real bertekad untuk melewati semua tantangan yang ada dan membuktikan bahwa mereka masih menjadi klub terbaik di dunia. Pertandingan melawan Manchester City di babak playoff Liga Champions akan menjadi ujian besar yang akan menentukan sejauh mana mereka bisa melangkah di musim ini. Semua mata kini tertuju pada duel akbar tersebut yang akan menjadi penentu nasib Los Blancos di kompetisi Eropa.